Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasirin, Wasirot di seluruh Indonesia. Ini sesi terakhir ya, sesi keempat dengan Mas Hadi Susilo dari Bontang, Kalimantan Timur yang sekarang sedang berada di kota wisata Batu, Jawa Timur. Beliau ingin menyampaikan barangkali pesan-pesan ya yang beliau terima dari dokter termasuk yang beliau alami. Oke, Mas Hadi, silahkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semuanya. Ya, terima kasih saya sudah menyampaikan apa yang sudah saya alami, dan saat ini juga saya eh, ingin menyampaikan pesan-pesan terhadap kepada wasirin wasirot, baik yang belum dapat gelar wasirin wasirot, yang artinya sudah pasca, Pak, pasca operasi. Eh, Mungkin bagi saudara-saudara yang mengalami wasir atau ambeien, saya memohon untuk jangan membiarkan, karena mungkin kami ini sudah memelihara dan membiarkan ya Pak ya, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Eh, Lebih baik segera diobatin. Nah, segera diobatin, atau yang diobatin itu kan ada caranya Pak. Banyak caranya. Jika saudara-saudara ada yang kena wasir, mungkin ada yang cocok dengan herbal, ya itu biar boleh-boleh saja, ya bebas, alhamdulillah Pak ya kan. Kalau mungkin ada yang tidak cocok, sudah melakukan upaya baik herbal atau bahkan obat medis atau apa, atau mungkin seperti yang saya alamin yang datang ke dukun nggak, itulah saya mohon maaf ya. Namanya kita upaya, kita usaha, bukan saya berarti menyudutkan job profesi seseorang, tidak. Cuma apa yang saya alamin ya itu saya tidak mendapatkan suatu hasil yang saya harapkan, itu yang betul-betul sangat maksimal, itu nggak saya dapatkan Pak. Toh juga akhirnya ya tetap terbaring di meja operasi Pak. Ya karena di tingkat grade 3 dan 4 itu setahu yang apa yang disampaikan dokter ke saya, itu memang harus dilakukan tindakan medis, yaitu ya operasi itu tadi Pak. Uh, jadi saya sarankan kepada saudara-saudara semuanya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Lebih sakit mana kita mengalami kumat sebelum operasi atau sesudah operasi hanya sakit sesaat dan seterusnya nggak akan mengalami sakit lagi Pak. Aktivitas juga kembali lancar, kehidupan kita kembali lagi seperti semula, nggak pernah mengalami wasir yang dulu-dulunya, itu kita kembali lagi. Kenapa sih kita nggak kangen dengan kehidupan kita yang normal dulu-dulunya sebelum kena wasir? Kita kan harus kangen Pak ya. Buat apa kita memelihara penyakit yang kita simpan, yang kita endap sampai puluhan tahun, dikarenakan hanya malu. Banyak ya yang malu, banyak yang terkena sebenarnya. Betul Pak. Nah, malu dan rasa takut. Mungkin karena operasi nanti begini begitu, begini begitu. Kalau kita jalanin semuanya itu pasti ada solusinya, ya kan Pak. Nah, saya yakin di luar sana saudara-saudara ada yang mengalami wasir. Gak usah takut, gak usah takut. Itu penyakit, itu harus disembuhkan. Ya kalau memang disembuhkan dengan cara herbal, ya syukur alhamdulillah, atau dengan cara obat medis yang lainnya, syukur alhamdulillah. Jika nggak bisa, ya mau harus seperti apa, ya kembali lagi harus melakukan tindakan operasi itu Pak. Itu saran saya. Nah terus berikutnya, bagi yang masih menderita wasir, apa pantangan-pantangan yang kami sabutkan ini, mohon untuk tidak dilanggar, ya kan.
seperti mungkin makanan yang sifatnya pedas-pedas, terus yang ada minyak-minyakan, santan, terus ada suatu kegiatan aktivitas yang angkat-angkat berat-berat itu mungkin dikurangin. Nah, karena wasir ini nggak cuma hanya dari pola kehidupan atau pola makan, Pak. Karena bisa jadi dia juga nih berangkat dari gen, dari keturunan. Mungkin nenek moyang kita, mbah-mbah kita atau orang tua kita dia pernah mengalami wasir, akhirnya turun ke kita. Itu bisa terjadi juga, Pak. Tetapi tetaplah kita tetap berupaya untuk hidup ngatur pola makan itu yang baik, seperti itu, Pak. Jadi kalau pesan dari dokter yang sifatnya pedas itu yang menimbulkan sifatnya peradangan, Pak. Peradangan akhirnya terjadilah nyeri. Nah, terus hindari buang air besar ngeden. Karena mungkin persentasenya itu lebih besar menyebabkan ambeien, Pak. Karena itu terjadi penekanan. Karena mohon maaf di anus kita ini kan dikelilingin dengan pembuluh-pembuluh darah yang mungkin lebih halus daripada rambut. Itu full semuanya penuh. Karena saya mohon maaf, saya bukan orang medis, tetapi saya pernah mendengar dari orang medis. Nah, akhirnya karena kita ngeden terjadilah mungkin ada entahlah istilahnya mungkin penyumbatan. Akhirnya kita ngeden dengan tekanan penyumbatan, bengkak, besar pelan besar sudah. Kalau sudah masuk grade 3, grade 4, ya itu tadi, jangan takut untuk melakukan suatu tindakan operasi. Percayakan sama dokter karena mereka adalah ahlinya, mereka mendalamin ilmunya itu dengan sekolah, dan itu juga bertahun-tahun, Pak. Ya kita percayakanlah sama mereka, dan itu adalah salah satu upaya yang terbaik lah buat kita untuk mencari kesembuhan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya, Pak Kholik. Siap. Terima kasih Mas Hadi Susilo. Jadi betul yang beliau sampaikan, memang kalau sudah grade 3 atau 4 itu memang di mana-mana disarankan operasi ya. Dan beliau tadi itu malah dapat rezeki. Pertama stapler 8 juta. Ternyata konvensional gratis ya. Kalau Anda punya BPJS kemudian bingung kena ambeien, udah konvensional saja, karena memang disinyalir operasi konvensional ini yang paling resiko kambuhnya kecil. Nah, itu karena ini metode paling kuno ya, metode paling klasik yang terbukti sampai saat ini. Memang sakit digunting ya, tapi obat anti nyeri dan sebagainya kan bisa mengatasi itu, saudara-saudara. Dan ada juga Mas, selain takut operasi kemudian malu ya, ada yang mengatakan ya jangan kita percaya ambeien itu katanya karena kita sering memendam masalah, katanya begitu ya, karena ini melakukan ini itu yang tidak benar gitu. Enggak ya, sakit aja gitu loh ya. Nah, ini karena ini sakit fisik yang dialami banyak orang ya, bukan karena mendem masalah, suka marah kepada orang tuanya atau gimana ya. Marah kepada orang tua enggak bagus, tapi bukan itu terus menyebabkan ambeien, enggak ya. Karena ada yang berpendapat seperti itu juga. Oh, ambeien itu, bahkan saya di TikTok itu nonton semacam ustadz apa, pokoknya kalau ini nanti temen ini aku, tapi ya sudahlah, biarin itu. Tidak perlu kita masukkan dalam-dalam karena barangkali itu juga tidak benar ya. Begitu ya Wasirin, Wasirot, tetap semangat ya. Saya berharap nanti bisa ketemu lagi siapa teman yang di Malang yang bersedia bersedia kita ngobrol-ngobrol begini, karena ini bermanfaat bagi yang lain ya. Ya, semoga jadi ibadahnya Mas Hadi Susilo juga ya, karena beliau sudah memberikan pengalaman, tips-tips juga, terutama tadi yang paling ini nanas sama timun bisa dicoba ya, itu bisa dicoba. Informasi yang bermanfaat kepada orang lain itu akan menjadi sedekah ya. Sedekah itu enggak hanya duit ya, itu niat kita seperti itu, dan
Alhamdulillah beliau juga acara di Batu lancar. Kemudian bisa ngelatih karate lagi. Mas, ngomong-ngomong, sampean sudah pernah ke IKN wah belum, Mas? Iya. Ini di bab lain gitu Pak. Kalau anak-anak sudah Pak, anak-anak sudah. Saya sama istri belum malahan. Anaknya sekolah. Iya pas acara studi tour ke sekolahan, dari sekolahan mereka ke IKN. Ya di sana ada materi-materi penjelasan dari pihak sekolahan terkait pembangunan dan macam-macam lah segala-galanya lah di sana. Nah kami sendiri sama istri, saya sama istri juga malah belum. Karena kesibukan lah Pak, kesibukan mungkin kita harus perlu ngatur kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke sana lah Pak. Ayo Pak Kolik lah, ayo main-main ke sana. Nanti kami tunggu kan. Saya paling pengen juga itu ke IKN. Saya sering nonton video-video tentang IKN itu ya. Saya berpikiran semoga suatu saat kapan bisa ke sana. Ke Kalimantan sih saya sudah pernah ya, tapi ke Kalbar, Mas. Ke Singkawang. Singkawang itu saya diajak rombongan orang-orang Cina dari Malang. Cina hitamnya cuma saya sendiri. Jadi nonton Cap Gomeh sama festival tatung. Tatung itu di sini ditusuk tembus ini, kemudian orangnya berdiri di atas pedang. Itu di Singkawang keren banget itu. Saya pernah menyaksikan dan ramai sekali, menarik, dan itu menjadi agenda wisata nasional juga. Orang-orang Chinese dari seluruh Indonesia itu kalau pas Cap Gomeh itu ngumpul di Singkawang sana. Dan itu pengalaman saya ke Kalimantan. Di Kalimantan Barat itu di Pontianak, di sana ada kopi Asyang nama. Asyang ya di YouTube banyak Asyang, itu lucu juga ya. Menarik lah pokoknya. Bumi Kalimantan bumi yang luas dan menyimpan banyak hal yang menarik sebenarnya. Makanya apalagi dengan adanya IKN saya juga pengen ke sana. Adik saya di Kalimantan juga Mas, tapi Kalimantan mana ya, di batu bara gitu loh. Hampir semuanya ada ya. Nanti tak tanya Kalimantan Selatan apa Kalimantan Timur ya. Adik anaknya Pak Lik saya, jadi ya adik deket ya di sana. Oke, Wasirin Wasirot di seluruh Indonesia, semangat. Semoga lekas sembuh. Yang belum sembuh selama 1 bulan ditunggu sampai 2 bulan ya. Yang belum 2 bulan tunggu sampai 3 bulan. Nanti kalau pokoknya sembuh itu nggak harus sembuh total. Intinya lebih baik dari sebelum operasi itu kita anggap sembuh ya. Dan nanti insya Allah setahun 2 tahun akan normal lagi. Demikian saudara-saudara, saya Khalid Amrullah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.